Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maudy Lestari bersama dengan rekan saya Muhammad Rehan dan Nyoman Lesi Valentina dari program studi Teknik Informatika STIMIK Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Sistem Pemantau Dini Kebakaran Hutan berbasis Wireless Sensor Network di Kalimantan Selatan. Oke, kita masuk ke slide 2, yaitu latar belakang. Setiap musim kemarau, Kalimantan Selatan selalu dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. Salah satu kasus besar terjadi pada tahun 2019, di mana lebih dari 857.000 hektar hutan terbakar di Indonesia, dan Kalimantan menjadi salah satu wilayah terdampak. Untuk dampaknya sangat serius, yaitu kabut asap yang menyebabkan penyakit seperti ispa, penerbangan terganggu, aktivitas ekonomi dan sosial menjadi lumpuh. Untuk masalah utamanya adalah deteksi yang keterlambatan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara langsung. Untuk itu diperlukan sistem yang mampu mendeteksi kebakaran lebih awal, otomatis, dan real time. Kami menawarkan solusi melalui teknologi Wireless Sensor Network, yaitu sistem sensor nirkabel yang mampu memantau suhu, kelembapan, dan asap secara otomatis. Oke, kita masuk ke slide nomor 3, yaitu identifikasi dan rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu salah satunya deteksi titik api masih dilakukan secara manual dan lambat. Belum ada sistem yang bisa mendeteksi suhu, asap, dan kelembapan secara otomatis. Informasi dari lapangan sering terlambat sampai ke pihak berwenang. Pemanfaatan teknologi WSN belum optimal. Maka dari itu kami merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang sistem deteksi dini kebakaran hutan berbasis WSN? Yang kedua, seberapa efektif sistem ini dalam memberikan data suhu, kelembapan, dan asap secara real time? Masuk ke slide keempat, tujuan dan manfaat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pemantauan karhutla yang bisa mendeteksi secara otomatis dan real time, serta mengirim data ke pusat monitoring. Manfaat penelitian ini meliputi bagi pemerintah dan instansi membantu deteksi titik api lebih cepat. Bagi dunia teknologi, menjadi contoh penerapan IoT dan mitigasi bencana. Bagi masyarakat, sistem ini bisa menjadi peringatan dini untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kelima, landasan teori. Kami menggunakan beberapa konsep penting sebagai dasar teori. Yang pertama ada Wireless Sensor Network atau bisa disebut WSN, yaitu jaringan sensor nirkabel untuk mengukur suhu, kelembapan, dan asap, lalu mengirimkan datanya secara otomatis ke sistem pusat. Yang kedua ada deteksi dini, yaitu pengenalan gejala awal sebelum kebakaran meluas. Yang ketiga ada sensor lingkungan. Kami menggunakan sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan, MQ2 untuk asap, dan sensor getar GY-521 sebagai tambahan. Internet of Things atau bisa disebut IoT. IoT berperan menghubungkan semua perangkat secara digital agar bisa dikontrol dan dimonitor dari jarak jauh. Slide ke-6, kerangka pikiran. Permasalahan kita adalah tidak adanya sistem pemantauan yang otomatis dan deteksi masih bersifat lambat dan manual. Solusi yang kami ajukan menggunakan WSN yang terdiri dari sensor dan mikrokontroler seperti ESP32. Data dikirim melalui LoRa atau Wi-Fi ke dashboard pemantauan. Sistem akan memberikan notifikasi otomatis saat mendeteksi anomali.
Dengan pendekatan ini, kita berharap sistem bisa mempercepat deteksi dan penanganan kebakaran hutan. Slide ke-7, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian rekayasa R dan D karena kami merancang sistem baru. Bersifat terapan dan kuantitatif karena menghasilkan produk nyata dan menguji efektivitasnya berdasarkan data. Waktu penelitian dari Juli hingga Desember 2025 dan dilakukan di Laboratorium Komputer STIMIK Banjarbaru, serta lokasi simulasi Karhutla di Kalimantan Selatan. Slide 8. Analisis permasalahan. Beberapa masalah yang kami soroti, kebakaran terjadi berulang setiap tahun, deteksi lambat, api terlanjur besar, tidak ada sistem otomatis, terlalu bergantung pada manusia, data dari lapangan lambat sampai respon lambat. Teknologi WSN belum dimanfaatkan. Semua ini menyebabkan penanganan Karhutla menjadi tidak efektif. Slide 9. Metode penelitian. Kami menggunakan metode random sampling untuk pengambilan data dari titik rawan kebakaran, wawancara dengan petugas kebencanaan, observasi langsung ke lapangan, dan studi pustaka dari jurnal dan laporan kebakaran. Slide 10. Perancangan sistem. Perangkat yang kami gunakan, sensor lingkungan DHT22, MQ2, GY521, microcontroller ESP32, dashboard web untuk menampilkan data real-time, notifikasi berupa alarm suara dan pengiriman SMS atau email otomatis saat ada kebakaran terdeteksi. Dengan desain ini, sistem bisa berjalan otomatis dan memberikan informasi secara cepat kepada petugas. Slide 11. Kesimpulan. Kesimpulan dari proposal kami adalah sistem ini dapat memberikan deteksi kebakaran secara otomatis dan cepat, pemantauan real-time, meningkatkan efisiensi mitigasi. Konsep IoT yang digunakan relevan untuk wilayah rawan bencana seperti Kalimantan Selatan. Kami berharap sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan di berbagai wilayah rawan Karhutla lainnya. Slide 12. Daftar pustaka. Kami merujuk pada beberapa penelitian seperti Satria et al. 2021 WSN untuk suhu dan kelembapan, Hadi dan Maulana 2020 sensor suhu dan asap, referensi dari jurnal, buku, dan laporan BNPB terkait kebencanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah penyampaian kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.